Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nis Olivia dengan NPM 2478269. Saya di sini akan membuat video penjelasan pada lab session 3, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi, nama aplikasi, kota apa, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah penjelasan struktur model yang digunakan, ada model apa saja, field apa saja. Yang ketiga adalah demonstrasi CRUD di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser? Yang keempat, alur data yang dibuat dan disimpan. Nah, yang kelima itu memastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik. Kode A yang A adalah kode program dan hasil demonstrasi dapat terlihat jelas dan tidak blur. Yang B adalah suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Nah, langsung saja yang pertama adalah deskripsi aplikasi. Nah, nama aplikasi saya adalah Smart City Issue Reporting. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat melaporkan berbagai masalah yang terjadi di kota saya. Nah, kota saya khususnya yaitu kota saya adalah kota Lamteng. Lamteng itu adalah singkatan dari Lampung Tengah. Itu dapat melaporkan di aplikasi ini seperti permasalahannya yaitu jalan rusak, sampah yang menumpuk, atau fasilitas umum yang rusak. Nah, fitur utama yang tersedia pada aplikasi ini adalah yang pertama adalah create, itu untuk menambahkan laporan. Yang kedua ada read, itu melihat daftar laporan. Yang ketiga ada update, itu untuk mengedit laporan. Nah, yang keempat itu ada delete atau menghapus laporan. Nah, semua fitur tersebut adalah merupakan implementasi dari konsep CRUD. Nah, data laporan yang di-input oleh user itu akan disimpan ke dalam database Progress SQL dan dikelola menggunakan ORM dari Django. Nah, yang pertama, yang kedua yaitu penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja dan field apa saja. Nah, kita akan membuka Visual Studio Code. Nah, di sini pada aplikasi ini saya menggunakan satu model utama yaitu report. Nah, model ini tuh merepresentasikan table dalam database. Nah, ini adalah field yang yang terdapat dalam model report. Nah, yang ini sampai sini. Nah, yang pertama adalah title. Nah, title ini itu file ini bertipe chart file ini dan digunakan untuk menyimpan judul laporan. Biasanya berisi ringkasan dan singkat masalah. Nah, yang kedua itu ada kategori. Kategori ini, field ini digunakan untuk menyimpan kategori laporan seperti infrastruktur, kebersihan, atau keamanan. Nah, terus kemudian ada description, yang selanjutnya ada description ini. Nah, description ini file ini bertipe text file dan digunakan untuk menyimpan deskripsi lengkap dari laporan. Nah, selanjutnya ada location. Location ini adalah field ini menyimpan lokasi terjadi masalah agar mudah ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya ada status. Status ini, field ini digunakan untuk menyimpan status laporan. Misalkan itu report pada aplikasi ini. Status awal diset sebagai report. Nah, selanjutnya ada create art. Yang ini. Create art itu adalah Create art ini file ini bertipe datetime files dan biasanya menggunakan auto no add sama dengan true sehingga waktu akan otomatis tersimpan saat laporan dibuat. Nah, jika laporan dibuat, otomatis waktunya akan muncul juga. Nah, selanjutnya itu ada ID. Nah, ID ini file ini dibuat otomatis
oleh Django sebagai primary key untuk membedakan setiap data. Nah, setelah model ini dibuat, saya menjalankan perintah make migration itu untuk membuat file migrasi dan migrate untuk menerapkan perubahan ke database. Sehingga terbentuk table di database progress dengan nama main app report. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita lihat dulu apa yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah demonstrasi CRUD di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, kita akan running dulu di terminal. Nah, kita akan running. Nah, ketika sudah kita running, kita akan membuka dari alamat server ini di sini. Nah, di sini adalah halaman utama yaitu home. Nah, itu selamat datang di Lampung Tengah. Lampung Tengah ini adalah nama dari kota saya. Kemudian di sini kita akan bisa melihat kita klik. Nah, ini adalah fitur untuk report atau melihat data dari laporan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat laporannya. Ini laporan yang bisa dilihat dari laporan yang sudah ditambahkan pada praktikum kemarin. Saya sudah menambahkan dari laporannya. Saya sudah menambahkan laporannya. Nah, kemudian kita akan coba untuk create. Tambah ya. Nah, kita akan membuat title-nya misalkan di sini udah jalan rusak ya. Kemudian di sini kita akan apa ya? Halte rusak. Kategori adalah fasilitas. Description-nya halte pada tempat duduk pada halte sudah tidak dapat digunakan. Nah, location-nya itu kebetulan ada di Poncowati. Nah, di sini kita akan simpan. Nah, setelah saya simpan, data akan berhasil ditambahkan dan muncul di halaman daftar laporan. Coba kita lihat di sini apakah. Nah, di sini juga dia sudah masuk di progress SQL-nya. Di sini yang pertama itu ada laporan masuk tentang jalan rusak yang kemarin sudah saya tambahkan. Kemudian yang sekarang itu adalah ID-nya 3, dia otomatis menambahkan ID jika kita menambahkan laporan, otomatis membuat ID jika kita menambahkan laporan. Nah, ini ID ketiga berarti ID yang ini. Nah, kebetulan kemarin saya coba untuk laporan yang pertama, ID yang pertama itu sudah saya hapus, saya coba fitur delete-nya ternyata bisa, jadi ini lanjut ke ID 2 dan ID 3. Jadi ID satunya sudah saya hapus, saya coba saya hapus. Nah, misalkan kita selanjutnya kita create tadi sudah menambahkan, kita read juga sudah. Read ini
termasuk report ya. Kemudian kita tambah laporan sudah. Sekarang kita coba update. Update adalah edit. Nah, kita edit di sini. Itu jalan rusak parah. Kemudian terdapat lubang yang sangat dalam. Nah, ini ada fitur editnya ya. Nah, ini kita sudah dalam fitur edit, jadi kita akan update. Nah, dia datanya sudah berhasil diperbarui. Coba kita lihat di Progress SQL. Nggak bisa buka ya. Di Progress SQL juga dia otomatis diperbarui karena di sini juga sudah diperbarui. Nah, kemudian saya akan mencoba fitur delete sekarang. Nah, ketika kita akan mendelete yang ini ya. Kita akan pencet delete. Nah, dia akan masuk ke bagian delete, kemudian ini ID-nya yang mau kita hapus, kemudian kita hapus. Jika kita mau hapus, kita tinggal pencet ya hapus. Kemudian jika kita tidak jadi menghapus, kita pencet batal. Kita coba pencet batal dulu. Itu kembali lagi ke halaman read atau halaman report. Coba kita hapus yang ini. Kemudian ya hapus. Nah, dia akan terhapus dan sudah tidak ada di halaman read atau report. Nah, coba kita lihat di Progress SQL-nya. Nah, dia sudah tidak ada dan sudah diperbarui karena di sini juga sudah tidak ada karena sudah di-delete. Dia juga sudah tersimpan di dalam table. Nah, selanjutnya adalah alur data saat dibuat dan disimpan. Kita akan melihat dari ini ada keterangannya ya, kita mau get, dia akan memunculkan notifikasi kita get. Nah, kalau kita mau membuat laporan, dia akan post add, update juga ada, dan semuanya dia akan muncul notifikasinya di sini. Kita akan lihat di views.py. Nah, pada alur data ini yang pertama, alur itu dimulai dari saat user itu masuk ke home awal. Nah, ini adalah alur yang pertama. Kemudian dia juga ketika dia memencet, dia itu akan melihat dari laporannya. Nah, di sini ada yang pertama ada create, yaitu if required method post. Nah, ketika user menekan tombol submit, data akan dikirim ke server menggunakan metode post ini. Nah, yang ditangkap pada kondisi yaitu request method post. Kemudian yang ini
Data itu dari form kemudian dimasukkan ke dalam model form, yaitu report form, untuk diproses oleh Django. Lanjut, yaitu isForm isValid. Nah, selanjutnya Django akan melanjutkan validasi untuk di-input sudah sesuai dengan aturan yang ada di model atau belum. Kemudian di sini from save. Nah, ini akan menyimpan ke database. Jika data valid, maka data akan disimpan ke database menggunakan ORM di Django melalui perintah from save ini. Nah, setelah data berhasil disimpan, tadi kan sudah disimpan ya. Jika kita sudah user itu akan diarahkan ke halaman daftar laporan yang ini. Jika kita sudah menambahkan, kan tadi home, nah terus kita mau menambahkan laporan, jika sudah menambahkan laporan, kita akan langsung diarahkan ke daftar laporan. Nah, next yaitu adalah read. Nah, read ini yang dev report list ini, pada halaman ini itu data diambil dari database menggunakan ORM dengan perintah report objects all. Nah, di sini itu halaman report sama kayak list, sama kayak read. Nah, pada yang return ini, render, itu data akan dikirim ke template HTML dan ditampilkan ke user. Kemudian pada update, pada proses update itu yang ini, pada proses update data lama akan diambil lalu diperbarui menggunakan model form dengan parameter instance. Nah, jika kita mau edit, nah data ini akan ditampilkan dulu lalu diambil, kemudian kita akan mengeditnya. Kemudian yaitu sekarang delete. Nah, delete ini data dihapus langsung dari database menggunakan perintah delete. Nah, jika kita mau menghapus laporan, kita tinggal pencet hapus, kita akan diarahkan ke konfirmasi hapus. Jika ingin menghapus, kita pencet ya hapus. Jika tidak ingin dihapus, kita pencet batal. Jika tidak jadi dihapus. Nah, intinya alur data itu dimulai dari user yang mengisi form pada browser. Ya, yang ini. Kemudian ketika form disubmit, data akan dikirim ke server menggunakan metode POST dan diterima di fungsi add report. Nah, akan diterima di sini jika sudah menambahkan laporannya dan dia akan ditampilkan di sini di daftar laporan. Data dikirim ke server menggunakan metode POST dan diterima di fungsi add report pada views PY. Nah, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model form menggunakan request POST. Setelah itu, Django melakukan validasi dengan form isValid. Jika data valid, maka akan disimpan ke database menggunakan form save. Setelah berhasil disimpan, user akan diarahkan ke halaman report list. Pada halaman tersebut, data diambil dari database menggunakan report object all dan ditampilkan ke template HTML. Untuk fitur update, data diperbarui menggunakan instant dari model, sedangkan untuk delete, data dihapus langsung dari database menggunakan fungsi delete. Kita lihat selanjutnya. Di sini sudah kelima. Ini adalah ketentuannya. Jadi kita sudah selesai. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.